Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Episode podcast kali ini kita melanjutkan pembahasan mengenai olahraga, ilmu yang saya dapat lebih banyak lagi dari buku Dr. Peter Attia, judulnya Outlive. Buat teman-teman yang pengen baca, bukunya bagus banget, kasih perspektif yang banyak yang baru. Suka banget sama pemikiran Dr. Peter Attia, dan hari ini kita mau diskusi soal strength training. Kita sebelumnya udah bahas soal VO2 max training, tentang zone 2 training. Apa itu manfaatnya buat teman-teman yang belum mendengerin podcast itu, boleh cek episode sebelum-sebelumnya yang ini supaya teman-teman bisa dapat semua gambaran yang lengkap untuk mengenai hal olahraga. Ya, jadi olahraga itu banyak aspeknya, dan hari ini kita bakal ngomongin soal strength training atau latihan otot, penguatan otot. Ini mungkin kalau buat laki-laki banyak yang suka ini, nggak semua juga sih, cuman laki-laki cenderung dibandingin perempuan. Walaupun perempuan juga banyak juga yang suka nge-gym, yang suka latihan otot lah. Seneng cewek biasanya suka apa ya? Mungkin ada yang seneng zumba atau aerobik, tapi kalau pakai barbell itu bosan rasanya buat mereka gitu ya. Nah, hari ini kita mau ngomongin soal strength training, olahraga penguatan. Kenapa ini penting? Banyak banget ternyata manfaatnya. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa dengan kita bertambah usia, otot itu bakal mengecil. Ini yang namanya sarkopenia, kondisinya namanya sarkopenia. Nah, otot itu mungkin paling peak-peaknya atau paling puncaknya ketika kita bisa nambah massa otot itu ketika kita usia 30-an tahun. Udah gitu akan terus berkurang. Ini ada satu fakta yang Dr. Peter Attia tulis, ketika seseorang itu umurnya 80 tahun, mereka itu kira-kira akan memiliki sekitar 40% lebih rendah muscle mass mereka atau massa otot mereka. Jadi cukup jauh gitu dibandingin kita umur 30-an, otot kita akan turun 40-an% ketika kita di umur 80-an tahun. Ya, ini yang common lah. Ini satu fakta, 40% ini yang rata-rata akan berkurang. Jadi lumayan, dan otot ini hubungan sama kesehatan banyak. Ya, nanti kita akan lihat juga. Nah, tapi kita mungkin perlu bedain ya antara muscle strength sama muscle power. Jadi ini beda ya. Karena otot itu kan emang ada didesain untuk membuat kita mampu melakukan kegiatan, ngangkat barang yang lebih berat atau yang memiliki berat tertentu gitu kan. Ini dibilang kayak gini. Kita hilang muscle strength, kekuatan otot kita itu 2-3 kali lebih cepat dibandingkan kita kehilangan massa otot itu sendiri atau jumlah kilogram otot itu sendiri. Jadi mungkin otot kita let's say 20 kg total di badan kita misalnya. Mungkin massanya baru berkurang 1 kilo, tapi kekuatan dari otot itu tuh udah berkurang jauh lebih cepat 2-3 kali. Jadi ini kan ya buat apa juga kalau misalnya muscle mass-nya masih ada tapi strength atau kekuatan dari otot itu juga berkurang. Berarti kan kemampuan kita mengangkat barang, mindahin barang itu tuh berkurang juga. Nah, ini yang perlu digarisbawahin. Dan muscle power. Nah, muscle power ini apa? Apa bedanya sama muscle strength? Muscle power ini tuh kemampuan otot untuk mengangkat sebuah barang, tapi ditambah dengan kemampuan kecepatannya, seberapa cepat kita bisa mengangkat itu. Misalnya kita sama-sama mengangkat barang 10 kg, tapi 10 kg ini saya bisa angkat langsung dalam waktu yang mungkin cuman 2 detik, 1 detik, setengah detik gitu kan. Tapi ada orang yang mungkin harus mengangkatnya mampu sih, cuman kayak udah akhirnya susah. Ini kan muscle powernya kurang. Dan yang fakta yang menarik juga adalah muscle power ini lebih cepat lagi berkurangnya 2-3 kali lebih cepat dibandingin kita kehilangan muscle strength. Jadi urutannya muscle power itu hilang paling cepat, muscle strength kedua yang paling cepat, muscle mass
Jadi yang ketiga paling cepat berkurangnya. Ya, ini penting banget nih. Jadi fungsi dari otot itu sendiri penting. Makanya sebenarnya kalau kita ngomongin muscle strength, kadang kan yang langsung ada di pikiran kita, oh orang yang berotot mungkin kayak Mas Aderai, bodybuilder lah ya, orang yang suka nge-gym, ototnya gede-gede. Tapi sebenarnya kita tuh nggak, kalau mau sehat kita nggak harus punya otot kayak mereka, kayak orang-orang yang bodybuilder. Tapi muscle strength, muscle power ini penting. Walaupun mungkin kita ototnya nggak terlalu besar, tapi kalau kita muscle strength-nya bagus, muscle power-nya bagus, ya it's okay. Kalau teman-teman lihat orang-orang yang hidup sampai 100-an tahun, kayak orang-orang yang hidup di Blue Zone, di Loma Linda, California, di Nicoya, Costa Rica, dan 3 tempat lainnya, di Jepang juga ada. Itu tuh mereka tuh nggak ada yang kayak ototan banget, yang kayak bodybuilder kayak gitu, nggak ada. Tapi mereka orang-orang yang aktif, masih kerja di ladang, masih pelihara binatang mereka yang mereka gunakan untuk bantu mereka berkebun dan yang lainnya. Muscle strength mereka ada gitu, muscle power mereka ada, itu yang lebih penting. Nah, ini ada satu fakta quote yang aku pengen quote dari bukunya Dr. Peter Attia. Dibilang kayak gini, it take much less time to lose muscle mass and strength than to gain it, particularly if we are sedentary. Menarik ya. Jadi itu tuh cepet banget lah untuk hilangnya masa otot dan kekuatan kemampuan otot ini dibandingin untuk kita mendapatkannya kembali. Jadi ini tuh sesuatu yang harus secara konsisten kita latih, kita lakukan ya dari kita muda. Penting banget. Apa yang terjadi masalahnya kalau misalnya kita punya sedentary lifestyle, masa otot kita terus berkurang, kita nggak latih otot-otot kita. Masalahnya gini, apalagi kalau kita makan ekses kalori, makannya kelebihan, kalorinya kebanyakan, jumlah ototnya terus menurun, lama-lama lemak-lemak ini bisa akhirnya ditimbun, bukan hanya di bawah kulit, bukan hanya di antara rongga perut, tapi di antara otot-otot kita. Inilah yang namanya intramuscular cellular lipid. Ini nama fancy-nya aja teman-teman, lemak yang ada di antara sel-sel otot kita. Dan inilah yang menjadi cikal bakal resistensi insulin dan akhirnya diabetes. Jadi kalau kita sedentary lifestyle, duduk-duduk terus, nggak olahraga, salah satunya olahraga strength training ini, penguatan, latihan otot, lama-lama dan makan ekses kalori, akhirnya lama-lama lemak ini bisa tertumpah atau akhirnya ditimbun di antara sel-sel otot kita. Jadi it's dangerous, bahaya banget. Dan ini ada satu penelitian, ada 12 volunteer dari orang-orang yang rata-rata udah umur 67 tahun. Mereka diminta bed rest aja ya ketika mereka sakit. Mereka masa ototnya dalam 10 hari sudah berkurang 3,3 pounds atau sekitar 1,5 kilogram. Jadi ya apalagi kalau kita udah di umur 60-an, 70-an, itu penyusutan masa otot cepet ya, penyusutan masa otot itu cepet banget. Ini sebabnya gue juga selalu encourage orang-orang tua gue. Kebetulan bokap gue masih bisa push up, pull up, dia masih bisa lakuin itu, squat. Itu gue encourage terus untuk terus dilatih, dan itu penting banget. Nyokap juga home workout yang pakai video YouTube, pakai barbell 1 kilo, 2 kilo, pakai resistant band, latihan otot perut, plank. Pokoknya itu semua sangat gue sarankan untuk mereka yang udah di usia 50-60an tahun ya. Jadi it's never too late ya. Mau kita di usia berapapun kita bisa melakukan strength training ini, tapi kita harus lakukan dengan aman ya. Itu paling penting. Memang ini tantangannya gini nih teman-teman. Kalau misalnya kita udah dengar podcast ini, penting banget untuk latihan strength training. Kita pengen orang tua kita latihan strength training di usia yang udah mungkin 40, 50, 60 tahun. Itu pasti tetap ada manfaatnya, walaupun udah lebih susah untuk tambah muscle mass-nya. Gak gampang, karena mereka itu tuh fighting against what's normal juga gitu kan. Secara natural massa ototnya turun, tapi sekarang mereka berusaha lawan untuk tetap latih. Gak gampang ya. Tapi strength mereka akan bertambah, kemampuan mereka akan bertambah. Jadi bukannya itu sia-sia ya, nggak akan sia-sia, tapi mungkin secara massa nggak akan kayak pas kita lagi muda lagi,
walaupun misalnya udah dikasih banyak makan protein atau apa, nggak akan beda ya, tetap sama pas kita lagi muda. Jadi nggak bisa sama deh pokoknya ya. Kita ada satu platform lifestyle medicine namanya Utuh Health, di mana teman-teman bisa telekonsultasi yang bebas ngantri di mana saja dan kapan saja. Buat yang struggle dengan hipertensi, diabetes, kelebihan berat badan, kolesterol trigliserida yang tinggi, kita ada wellness, plan-based, dan fitness guide consultation, di mana teman-teman akan dibimbing tahap demi tahap untuk mendapatkan kesehatan teman-teman kembali. Buat yang bergumul dengan kesehatan mental, dengan anxiety, dengan eating disorders, dengan depression, bergumul juga dengan dinamika keluarga, komunikasi di keluarga, dan teman-teman kerja, mungkin kita juga ada psikolog yang bisa membantu teman-teman. Teman-teman bisa langsung booking di utuhhealth.com atau bisa ke Instagram kami @utuh.health, klik link bio dan booking sekarang. Anyway, let's get back to the podcast. Kenapa kita ini care banget, gue care banget pengen bawa topik ini tentang strength training, karena it comes down to protection. Balik lagi, kita pengen meminimalisir resiko kita terhadap penyakit ya. Strength training ini jadi penting banget, satu untuk kepadatan tulang kita. Kita tahu semakin kita tua kita ada resiko osteoporosis, berkurangnya kepadatan tulang. Ini sangat beresiko, apalagi perempuan perlu aware banget soal ini, karena ketika menopause hormon estrogen itu turun, itu sangat berpengaruh kepada kepadatan tulang pada perempuan. Terus juga yang paling penting adalah kalau otot-otot kita ini lemah dan gak dilatih, kita ini jadi frailty bahasa Inggrisnya ya. Rapuh gitu, gampang jatuh orang-orang tua kita ini. Jadi latih masa otot penting banget, karena kalau mereka sampai jatuh, jatuh di kamar mandi, keseimbangan mereka nggak bagus. Nanti kita akan ada episode podcast juga soal stability, keseimbangan, latihannya gimana. Cuman kalau ini otot nggak dilatih, resiko jatuh mereka lebih tinggi. Jadi please, kita latih strength training, penguatan, apakah itu squat, push up, pull up, pakai barbell, pokoknya variasinya banyak banget. Strength training, latihan otot penguatan, semua aspek perlu dilatih, dari otot dada, otot punggung, otot bahu, otot perut, otot glutes ya, otot bokong, otot paha depan, quads, otot hamstring, otot calf. Penting banget ya. Itu semua seluruh tubuh itu perlu dilatih ya. Gak bisa cuma pilih-pilih. Nah, yang perlu diketahui juga, mungkin teman-teman yang cenderung mungkin lebih sukanya olahraga kardio, mungkin kayak mayoritas gue senengnya lari, gue senengnya berenang aja, gue senengnya basket aja misalnya. Itu kan cenderung kardio aja ya, olahraga yang meningkatkan denyut nadi atau jantung kita. Dr. Peter Attia dia saranin buat yang senengnya kardio aja, strength trainingnya kurang, coba cek kepadatan tulang kalian. Apalagi mungkin ketika kalian udah di usia-usia yang lebih lanjut ya. Kalau kalian senengnya sepeda, berenang aja, kurang strength trainingnya, cek kepadatan tulang kalian ya, bone density kalian perlu dicek. Nah, ini ada satu penelitian juga yang cukup menarik. Jadi mereka melihat hubungan grip ya, kemampuan kita itu menggenggam sesuatu sama tingkat kematian. Jadi penelitiannya udah lumayan banyak. Mereka melihat ada hubungan kalau orang-orang yang punya kemampuan menggenggamnya atau ngegripnya itu kurang, resiko kematian mereka itu lebih meningkat. Ya kita mungkin bisa bayangkan, karena kalau kita grip kita kuat, kalau kita mau jatuh kita bisa tiba-tiba megang dan tahan badan kita gitu ya. Itu salah satunya. Tapi juga dengan tes kemampuan grip ini, itu bisa menunjukkan apakah penurunan massa otot itu sudah terjadi secara signifikan atau belum, atau massa otot kita bagus, kekuatan otot kita bagus di dalam tubuh seseorang. Jadi kalau kita kasih kemampuan tes berapa nih kemampuan gripnya, itu bisa nunjukin orangnya massa ototnya bagus atau enggak ya. Rata-rata kayak gitu, apalagi buat di orang yang udah dewasa. Yang menariknya juga, ini data dari Amerika tahun 1985,
rata-rata grip strength orang Amerika ya, untuk yang di usia laki-laki di usia 20 sampai 24 tahun itu di 121 pounds, sekitar 60 kilogram lah ya kemampuannya. Tapi yang menarik pada para laki-laki di usia yang sama tapi di tahun 2015 kemampuan mereka ini 101 pounds, mungkin sekitar 48-50 kilogram kemampuannya berkurang. Jadi ini mungkin ya disebabkan oleh gaya hidup yang lebih sedentary, kita udah makin tidak menggunakan otot-otot kita. Mungkin Amerika di zaman itu lebih banyak farmers, kerja fisik masih lebih banyak gitu. Sekarang tapi di zaman kita sedentary, kita harus aware kalau emang kerjaan kita ini kerjaan kantoran yang banyak duduk, ya mau nggak mau kita harus latihan otot ya, karena kita nggak kerja fisik gitu, kita nggak kerja bertani, kita nggak kerja di bikin bangunan, jadi kita harus super aware soal ini. Grip strength ini teman-teman bisa latih dengan banyak hal. Ada yang namanya farmer's walk. Teman-teman pakai barbell ya, pegang dua tangan, jalan pelan-pelan ya, bolak-balik di gym atau di rumah bisa kayak gitu. Terus latihan grip juga yang penting adalah untuk ini bergelantung. Kayak misalnya teman-teman punya pull up bar di rumah, ada tiang, coba gelantungan, tahan aja, nggak usah naik, lurus aja tangannya gitu ya. Itu akan latihan grip strength kita juga, melatih otot-otot punggung, otot forearm ya, forearm kita juga untuk tetap terlatih. Kalau misalnya laki-laki disarankan bisa ngegantung selama 2 menit, oke, 2 menit. Kalau perempuan paling tidak di 90 detik. Ini by the way buat orang-orang yang di usia 40 tahun ke atas ya. Di usia 40 lah. Kalau bisa laki-laki tetap bisa grip strength-nya itu di pull up bar, di tiang itu 2 menit. Buat perempuan 90 detik atau 1,5 detik. 1,5 menit ya. Jadi ini teman-teman yang ingin saya bagikan di episode podcast kali ini. Ayo latihan strength training. Ya, banyak banget orang yang masa ototnya kurang, muscle strength mereka jadi kurang, muscle power juga mereka jadi kurang. Buat orang-orang tua kita latih, kita ajakin pelan-pelan. Tapi perhatiin, keamanan nomor 1 ya, keamanan nomor 1. Jadi gue senang banget, gue happy banget secara pribadi kalau orang tua gue masih melakukan ini, strength training. Walaupun ya gue ingetin mereka terus ya, untuk terus latihan, karena gue care banget sama kesehatan mereka, kualitas hidup mereka. Banyak orang-orang yang di usia 60-an mungkin udah berbaring di ranjang, kelihatannya lemas, gak seger. Tapi kalau gue lihat orang tua gue, bokap, nyokap, happy banget gitu. Mereka emang kelihatan lebih fit, fresh, karena memang mereka olahraga rutin ya. Mungkin sekitar 4-5-6 kali lah seminggu ya. Jadi very happy. Dan gue berharap ini juga yang terjadi dengan kalian, diri kalian sendiri, keluarga kalian, influence orang-orang sekitar kalian untuk hidup lebih sehat. Jadi kalau teman-teman mendapatkan manfaat di episode podcast kali ini, teman-teman boleh bantu rating podcast kita di Spotify, di Apple Podcast, YouTube channel kita juga, supaya lebih banyak lagi orang yang bisa tahu mengenai informasi kesehatan ini. Teman-teman bisa share ke keluarga teman-teman, share di Instagram Story supaya lebih banyak lagi yang bisa menjadi sehat. Seperti biasa teman-teman, harapan saya semoga kita sehat seutuhnya.